Sejahtera Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Oke, kalau penggunaan bahasa di media sosial ini sebenarnya ya, kalau mau diibaratkan itu semacam pisau bermata dua. Jadi dia bisa menimbulkan manfaat, tapi di sisi lain juga bisa menimbulkan tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Edukes Hima Ape, Makna di balik suara. bersama saya Kiki Adelia selaku host pada episode kali ini. Nah, Sobat Edukes, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya sebagai generasi muda, yaitu bahasa di media sosial antara tren, etika, dan identitas. Sobat Edukes kalian, media sosial bukan lagi sekedar hanya ruang hiburan semata. Ia telah menjadi ruang ekspresi, ruang opini, dan juga bahkan ruang pembentukan identitas diri kita. Bahasa yang kita gunakan, baik di dalam caption, di dalam komentar, maupun konten, secara sadar maupun tidak, itu telah mencerminkan cara kita berpikir, mencerminkan nilai, mencerminkan jati diri kita, baik sebagai generasi maupun sebagai sebuah bangsa. Namun, Sobat Edukes sekalian, di tengah maraknya tren bahasa gaul, campur kode, bahkan singkatan-singkatan ekstrim, hingga ujaran kebencian, ujaran yang kurang beretika, muncul pertanyaan penting kepada kita semua. Apakah bahasa di media sosial masih mencerminkan identitas kita, ataukah justru menjauh dari nilai kesantunan dan juga kebahasaan? Sobat Edukes sekalian, media sosial kini telah menjadi ruang utama penggunaan bahasa oleh generasi muda dengan intensitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ruang-ruang formal saat ini. Tren bahasa juga kian berkembang sangat cepat, seringkali dipengaruhi oleh algoritma, viralitas, dan juga budaya-budaya populer. Namun di sisi lain, etika berbahasa seperti ujaran kebencian, perundungan verbal, dan distorsi makna ini juga kian nyata terjadi. Membahas hal ini lebih mendalam, telah hadir bersama kita Duta Bahasa Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat tahun 2024. Figur muda yang turut berperan aktif di dalam pengembangan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, serta literasi kebahasaan di ruang digital saat ini. Selamat datang Kakak Duta Bahasa di podcast kami. Terima kasih telah berkenan hadir di podcast kami, Kak. Baik, Kakak sebagai seorang duta bahasa, bagaimana Kakak melihat fenomena penggunaan bahasa di media sosial saat ini, Kak? Apakah lebih banyak membawa dampak positif atau justru sebaliknya, lebih banyak membawa tantangan seperti itu, Kak? Oke, kalau penggunaan bahasa di media sosial ini sebenarnya ya, kalau mau diibaratkan itu semacam pisau bermata dua. Jadi dia bisa menimbulkan manfaat, tapi di sisi lain juga bisa menimbulkan tantangan. Jadi itu tergantung bagaimana cara seseorang atau individu memanfaatkan bahasa di media sosial. Apakah dia ketika misalnya individu tersebut mampu menggunakan bahasa sesuai konteks, sesuai dengan tujuan dan dampaknya, tentunya akan mendapatkan banyak manfaat. Tetapi ketika misalnya bahasa tersebut digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, apalagi misalnya membuli orang lain, itu paling sering ya. Nah, itu akan menjadi tantangan gitu, menjadi ancaman seperti itu. Seperti yang kita tahu juga sekarang, Kak, tren bahasa di media sosial ini kian berkembang sangat cepat. Menurut Kakak sebagai seorang duta bahasa, di mana batas antara kreativitas kita di dalam berbahasa dan juga pengabaian kaidah bahasa itu sendiri, Kak? Oke, kalau kreativitas berbahasa itu sebenarnya kalau dalam kajian linguistik memang ada yang namanya variasi berbahasa. Itu masuk di ragam bebas dia, non formal. Jadi seseorang boleh saja untuk menggunakan bahasa sekreatif mungkin. Justru itu membuat generasi muda semacam bebas berekspresi kan ya. Jadi mereka kalau di media sosial itu ya bebas mengekspresikan apa yang mereka mau pikirkan, apa yang mereka ingin sampaikan opininya. Hanya saja pastinya
selalu ada yang namanya ketika berbahasa di media sosial itu ada yang namanya direm. Kita nggak boleh asal gas-gas aja berbahasa sampai misalnya penggunaan bahasanya tidak tepat, manfaatnya tidak dapat, bisa menimbulkan ambiguitas, apalagi kalau misalnya digunakan untuk hal-hal yang konotasinya negatif. Nah, kemudian tadi mengenai kaidah kebahasaan, sebenarnya ya penggunaan bahasa itu umumnya sebenarnya sah-sah saja digunakan di media sosial tanpa harus sesuai kaidah. Tapi, nah itu sesuai konteksnya. Karena kan biasanya kalau di media sosial tuh ada berita. Nah, berita kan tidak mungkin kan berita itu takarir itu padanan kata dan caption. Takarirnya itu menggunakan bahasa non formal atau bahasa gaul. Pasti kayak pesannya itu tidak tersampaikan kepada penonton. Maka dari itu memang penggunaan bahasa ya harus disesuaikan dengan konteksnya. Apalagi kalau misalnya kita menulis surat kondisinya formal, tidak mungkin juga kita menggunakan bahasa-bahasa gaul dalam menulis surat kan. Bahkan kata sekedar itu sebenarnya kalau nuansanya formal harus menjadi sekadar. Betul. Di era digital saat ini Kak, banyak sekali generasi muda yang merasa kalau bahasa baku ini dia terkesan kaku dan juga tidak relevan di era digital saat ini. Nah, menurut Kakak, bagaimana tanggapannya Kakak terkait anggapan tersebut, Kak? Sebenarnya saya suka pertanyaannya karena ini permasalahan dari zaman dahulu sebenarnya. Kayak memang kita generasi muda selalu menganggap bahwa bahasa Indonesia itu bahasa yang kaku lah, khusus untuk orang tua lah. Apalagi kalau misalnya berbahasa daerah kayak ya Allah kampungmu bisa-bisanya. Padahal sebenarnya kan memang ada yang namanya tuh Trigatha bangun bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Jadi kalau di ruang publik itu memang seharusnya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kan bahasa itu kan cerminan diri kita ya. Jadi kayak orang bisa menilai cara kita berpikir, cara kita bertutur, bagaimana kita bersikap ya dari penggunaan bahasanya kita sehari-hari. Nah, Kakak sebagai seorang duta bahasa nih, bagaimana menurut Kakak peran bahasa di dalam membentuk identitas diri dan juga identitas kebangsaan di tengah ruang digital saat ini, Kak? Oke, kalau ruang individu ya tadi ya, pribadi, itu sebenarnya tadi mirip dengan pernyataan saya sebelumnya bahwa bahasa itu cerminan diri. Jadi bagi seseorang yang bertutur kata yang baik, apalagi misalnya nih di media sosial, pernah nggak sih Kak dapat fenomena yang tiba-tiba orang adu argumen di kolom komentar? Sering sekali, Kak. Ya kan tuh. Nah, banyak tuh orang yang berkomentar tapi tidak menggunakan etika berbahasa. Sehingga kayak apa sih ini orang gak berpendidikan apakah gitu. Sedangkan kan ya orang berpendidikan pasti tidak akan langsung telan mentah-mentah informasi, pasti akan cari tahu dulu kebenarannya begitu. Seperti yang kita tahu di era saat ini banyak sekali istilahnya campur kode antara bahasa Indonesia, bahasa daerah dan juga bahasa asing yang kerap kali ini terjadi di media sosial. Nah, menurut Kakak, apakah sebenarnya ini sebuah ancaman ataukah bisa disebut sebagai sebuah kekayaan linguistik, Kak? Seperti itu, Kak. Kalau campur kode itu kan saya juga pelajari tuh di kampus. Nah, campur kode itu sebenarnya tidak bisa kita katakan ancaman, bahkan bisa berpotensi menjadi kekayaan linguistik. Karena kita ini kan negara yang multilingual, masyarakatnya ya berbahasa Indonesia ketika berada di ruang publik, bisa juga berbahasa daerah kalau udah ada di rumahnya kan tuh pasti akan nggak mungkin kan kita berbahasa Inggris dengan orang tua kita kalau misalnya memang bahasa ibu kita itu bahasa daerah, nggak nyambung gitu. Dan penguasaan bahasa asing juga perlu kalau kita mau berkomunikasi dengan dunia luar. Jadi campur kode itu ya bukan menjadi tantangan atau hambatan, justru itu memperkaya linguistik karena memang campur kode itu tidak ada salahnya gitu. Selanjutnya, Kakak sebagai seorang duta bahasa Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, bagaimana menurut Kakak peran bahasa daerah? Tentu kan bahasa daerah juga turut berperan
Bagaimana menurut kakak perannya bahasa daerah di dalam menghadapi istilahnya dominasi bahasa asing atau bahasa global yang istilahnya lebih kuat di era saat ini, Kak? Oke, sebenarnya ya bahasa daerah itu, oh ya, kemarin kan UNESCO itu tahun 2023 menggunakan bahasa Indonesia di sidang umum UNESCO tuh. Nah, apa alasan kemudian digunakannya bahasa Indonesia di kancah internasional itu? Karena bahasa daerahnya, beragamnya bahasa daerah, dan memang penutur bahasa daerah banyak sekali dari Sabang sampai Merauke, itu banyak sekali yang menuturkannya. Jadi kalau semisalnya dikatakan bahasa daerah itu ya wow, krusial sekali sebenarnya perannya, dan kita tidak bisa membandingkan antara bahasa daerah dengan bahasa global karena semuanya punya perannya masing-masing, Kak. Jadi bahasa global, anggaplah bahasa Inggris ya, karena kan itu yang paling sering digunakan. Bahasa Inggris atau bahasa asing memang digunakan untuk membuka jalan kita mencari ilmu, membuka jendela ya di dunia luar. Tetapi bahasa daerah itu akan menjadi tempat kita untuk pulang ke rumah. Betul sekali, Kak. Selanjutnya, apa langkah konkret yang kakak lakukan sebagai seorang duta bahasa di dalam mengedukasi masyarakat, khususnya generasi muda, supaya istilahnya lebih bijak lagi di dalam menggunakan bahasa di media sosial? Nah, kalau kami sejujurnya Duta Bahasa Sulselbar itu kan setelah malam final raya ya pemilihan, kami mendapatkan samir ini bukan serta-merta bahwa oke, sudah selesai, saya dapat ini. Enggak, tapi karena kami mendapatkan samir ini berarti ini adalah awal mula kami untuk mengedukasi masyarakat. Apalagi kan yang namanya Duta Bahasa pasti akan menjadi serta-merta role model ya mengenai kebahasaan. Nah, kalau kami sendiri bisa nanti dicek, boleh nggak sih promosi? Ya. Nah, kami di media sosial itu kan Instagram ada Duba Sulselbar dan bermitra dengan Balai Bahasa Sulsel. Itu kami sering mengunggah konten-konten edukatif mengenai kebahasaan dan kesastraan, dan kami juga berkolaborasi dengan komunitas literasi, dengan instansi pemerintah, bahkan kami juga sering sosialisasi ke sekolah, ke kampus. Jadi itu sudah termasuk langkah konkret yang kami ambil gitu untuk menerapkan etika berbahasa, dan bukan hanya di media sosial, tetapi kami juga menyampaikannya secara langsung agar teman-teman yang kami berikan informasi tersebut nantinya lebih bijak dalam media sosial. Nah, apa nih pesan kakak untuk terkhususnya generasi muda untuk tetap mengikuti tren tanpa kehilangan etika dan juga identitas di dalam berbahasa, Kak? Oh, oke. Sebenarnya ya teman-teman, tren itu tidak apa-apa ya kalau kita mengikuti tren, karena kan yang namanya juga zaman, pasti tren itu akan selalu berubah, pasti akan ada tren-tren baru. Tetapi tolong gitu, ketika mengikuti tren-tren tersebut, jagalah etika berbahasa, jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Karena kan biasanya kan ya Kak, aku pernah lihat tuh di komentar aplikasi TikTok, Instagram, itu kayak mereka menyudutkan orang yang membuat konten. Misalnya nih, contoh kasus konten itu ada pria, dia dalam kontennya mengatakan bahwa pelecehan seksual itu tidak hanya dilakukan oleh pria. Maksudnya pelecehan seksual itu tidak hanya dialami oleh wanita gitu, tapi pria juga merasakan pelecehan seksual, dan biasanya yang melakukannya boleh perempuan juga boleh laki-laki. Jadi kayak itu sudah menjadi tanda kutip gitu bahwa semua orang siapapun bisa melakukan pelecehan seksual. Tetapi tahu nggak apa respons dari netizen? Justru mereka bilang, loh kan emang kamu kontennya telanjang dada, kan kamu mengundang, kan kamu apa segala macam. Jadi kayak makna yang disampaikan itu tidak tersampaikan dengan baik, karena ya teman-teman netizen ya kurang bijak dalam menggunakan media sosial. Bahkan juga ada pernah satu konten itu aku lihat ya, ibu rumah tangga, dia memang kontennya itu fun gitu, lucu. Nah terus ada yang komen bilang, kamu ngapain konten kayak gitu, malu-maluin suamimu, malu-maluin keluargamu. Ya Allah, bisa-bisanya. Padahal kita tidak tahu loh dari konten tersebut dia mendapatkan pundi-pundi rupiah, dia memperbaiki kualitas hidupnya.
Jadi ya itu tolonglah untuk bijak menggunakan media sosial, bijak menggunakan bahasa, karena jangan sampai bahasa yang digunakan itu untuk alat komunikasi ya, itu fungsinya sangat positif, tetapi kita nodai dengan hal-hal yang negatif. Begitu. Terima kasih banyak kepada Kakak Duta Bahasa atas pandangan, refleksi, dan juga inspirasi yang boleh dibagikan kepada kita semua. Dari diskusi kita bisa menarik satu benang merah penting, bahwasanya media sosial ini tidak hanya sekedar sebagai alat komunikasi, tetapi cerminan etika kita, karakter kita, dan juga identitas kita sebagai generasi muda. Tren mulai berganti, teknologi mulai berkembang, namun nilai kesantunan, kesadaran berbahasa, dan kebanggaan kebanggaan terhadap bangsa Indonesia serta bahasa daerah harus tetap kita jaga bersama. Mari menjadi generasi yang tidak hanya aktif di ruang digital, tetapi juga cerdas, beretika, dan beridentitas. Saya selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.